Bos, merah bos. Jaya 65 bos. Bos, unit belum ada nih bos. Api dengan cepat membesar dan membakar dua rumah yang berada di Jalan Yusuf Lias, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Warga dan pemadam kebakaran berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah lain. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Rumah itu mertua. Itu awalnya tahu kronologis kebakarnya bagaimana ceritanya? Tetangganya tuh ada asap gitu. Saya kan nggak ada di rumah, bapaknya lagi main di situ. Nanti posisi rumah kosong. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan kasusnya ditangani Polsek Makassar. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Dua kelompok remaja ini saling serang menggunakan batu, tokat kayu, dan senjata tajam dalam aksi tawuran yang terjadi di Jalan Dewi Sartika, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat malam. Tawuran terjadi di tengah ruas jalan ini sempat mengganggu lalu lintas. Pengendara yang melintas dari arah Cilitan menuju Jatinegara terpaksa menghentikan laju kendaraannya karena khawatir terkena imbas aksi tawuran tersebut. Lebih diketahui pemicu aksi tawuran, dua kelompok remaja ini tiba-tiba saling menyerang. Pelaku tawuran akhirnya saling membubarkan diri saat kondisi hujan serta adanya petugas kepolisian yang tiba di lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Aksi penangkapan pelaku curanmor diwarnai kejar-kejaran dan tembakan peringatan di Kota Medan, Sumatera Utara. Lagi, pesawat Saudi Airlines jemaah haji Indonesia tujuan Surabaya mendarat darurat di Bandara Kuala Namu usai kembali mendapat teror bom. Sebuah situs luar negeri Private Island Online menjual Pulau Panjang Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cikal Multazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali informasi iNews Pagi hari ini pemirsa, aksi penangkapan pelaku curanmor diwarnai kejar-kejaran dan tembakan peringatan ke udara di Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, kedua pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Aksi kejar-kejaran yang diwarnai tembakan peringatan mewarnai penangkapan pelaku pencurian motor di Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran mencoba melawan. Menurut polisi, pelaku dikenal licin dan telah beraksi dari lebih 50 tempat kejadian dengan modus merusak gembok dan kunci kontak. Terakhir, kedua pelaku mencuri motor di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Atas laporan korban, polisi memeriksa rekaman CCTV dan berhasil mengidentifikasi pelaku dan menangkapnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Andi Palapah, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil pickup terbakar saat melintas di Jalan Raya Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin kendaraan. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan sebuah mobil pickup yang terbakar saat melintasi Jalan Raya Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beruntung sopir pickup tersebut berhasil menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin kendaraan.
Besarnya kobaran api membuat kendaraan dari Cicangkal menuju Rumpin tak berani untuk melintas. Dengan alat seadanya warga berupaya memadamkan api. Sementara itu api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian oleh warga dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Jadi mobil ini sebenarnya korsleting apa nih Pak? Oh ini alat apa nih Pak? Kemudian ada kendaraan lupa dengan beberapa bangunan karena ini ada bangunan juga yang kebakar juga. Jadi di pemadam ini dibantu oleh warga bagaimana Bang? Dibantu oleh warga, alhamdulillah warga kompak, kita bersama-sama warga untuk memadamkan dan mengatur lalu lintas agar semuanya tetap kondusif. Kini peristiwa tersebut telah ditangani oleh Satlantas Polsek Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Sebuah mobil menerobos 2 gerbang tol di Depok, Jawa Barat. Aksi pengemudi tersebut rekam dashcam pengendara mobil yang berada di sampingnya hingga viral di media sosial. Inilah rekaman pengemudi minibus warna putih dengan plat nomor polisi B2829UIL menerobos gerbang tol Cisalak 1, Depok. Tanpa membayar tol, pengemudi ini masuk tol Cinere Jagorawi dengan memepet mobil yang ada di depannya. Saat palang gerbang tol terbuka untuk mobil bak yang ada di depannya, tanpa memberi celah, pelaku langsung ikut melintas gerbang tol. Hal serupa juga dilakukan saat hendak keluar tol Cimanggis 2. Aksi tak terpuji dilakukan pengemudi yang belum diketahui identitasnya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pesawat pengangkut jemaah haji asal Indonesia yang kembali ke tanah air kembali mendapat teror bom. Pesawat tujuan Jeddah Surabaya itu pun mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu dari Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu pagi. Pesawat jemaah haji dengan nomor penerbangan SV5688 rute Jeddah Arab Saudi ke Surabaya mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara pada pukul 9.35 waktu Indonesia Barat. Pesawat Saudi Airlines berpenumpang 376 orang dan 13 kru pesawat ini mendarat darurat usai mendapatkan ancaman bom. Pendaratan darurat pesawat jemaah haji dilakukan demi menjamin keselamatan penerbangan. Emergency Operation Center Bandara Internasional Kuala Namu juga telah diaktifkan untuk memastikan prosedur penanganan keadaan darurat berjalan optimal dan sesuai ketentuan. Semua penumpang dan kru juga telah melalui pemeriksaan di terminal bandara. Pihak Angkasa Pura Bandara Internasional Kuala Namu memastikan bahwa operasional bandara tetap berjalan normal dan kondusif, serta seluruh penerbangan dari Bandara Kuala Namu berjalan sesuai jadwal. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, pasca pesawat jemaah haji kembali mendapatkan ancaman bom, Kapolda Sumatera menyatakan para penumpang jemaah haji sudah dievakuasi dengan selamat. Dan pesawat yang ditumpangi jemaah haji rute Jeddah Surabaya bersih dari ancaman bom. Dan sampai saat ini tidak ditemukan adanya dugaan bom yang menjadi teror di pesawat tersebut. Yang ketiga, kami mengamankan pesawat itu tersebut. Ya. Jam 16.30 kita lakukan pengamanan dan pengecekan dalam pesawat dan alhamdulillah dinyatakan clear and clear, artinya tidak didapati adanya dugaan teror bom. Alhamdulillah sampai saat ini kami menyatakan dari aparat keamanan baik dari Polri maupun TNI menyatakan seluruh pesawat dan semua penumpang tidak ternyatakan. Pemirsa, 376 penumpang Saudi Airlines yang mendarat di Bandara Kuala Namu sudah dievakuasi dan dipindahkan ke hotel. Rencananya jemaah haji kloter 33 debarkasi Surabaya ini akan dipulangkan pada Minggu dini hari. Satu persatu penumpang Saudi Airlines keluar dari ruangan transit Bandara Internasional Kuala Namu menuju hotel yang berada di sekitar bandara menggunakan bus shuttle. Sejumlah penumpang mengaku awalnya tidak mengetahui bahwa ada ancaman bom dalam pesawat yang mereka tumpangi. Penumpang hanya diberitahu ada gangguan teknis
sehingga langsung mendarat di bandara terdekat untuk pergantian pesawat. Rencananya 376 jemaah haji kloter 33 debarkasi Surabaya ini akan dipulangkan pada Minggu dini hari. Tidak ada pemberitahuan resmi dari maskapai, kita transit langsung suruh keluar. Pak, kalau Bapak sekarang udah tahu Pak apa kenapa nih? Belum tahu. Tapi tadi ada informasi ada sabotase dari orang luar dari seperti itu aja. Seperti yang kemarin. Jadi ini udah diketahui kapan?